Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak dunia ini terlalu bising buat kamu? Semua orang sibuk ngomong, networking, nongkrong, sedangkan kamu lebih nyaman diam di pojokan, baca buku, atau sekadar ngopi sambil mikir. Dan parahnya lagi, orang-orang sering bilang, kalau mau sukses, kamu harus jadi ekstrovert, harus supel, harus jago ngomong, harus bisa nongkrong sama siapa aja. Tapi, gimana kalau kenyataannya kebalik? Gimana kalau sebenarnya, introvert justru punya potensi jadi lebih sukses dari ekstrovert? Asal tahu cara mainnya. Di video ini, kita bakal bahas kenapa introvert bukan kelemahan, tapi justru kekuatan tersembunyi. Jadi kalau kamu seorang introvert, siap-siap, karena setelah nonton ini, kamu bakal ngelihat dirimu dengan cara yang berbeda. Pertama-tama, kita lurusin dulu persepsi. Introvert itu bukan berarti pemalu, bukan berarti antisosial, bukan berarti nggak bisa sukses. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir ekstrovert lebih unggul, karena jago ngomong, bisa punya banyak relasi, gampang dekat sama siapa aja. Padahal, faktanya, introvert itu bukan nggak bisa sosialisasi, tapi mereka butuh cara yang berbeda. Contoh simpelnya, ekstrovert bisa dapat energi dari keramaian, dari ngobrol sama banyak orang. Introvert, mereka justru ngisi ulang energinya dengan menyendiri. Bukan berarti antisosial, tapi lebih selektif. Nah, selektif inilah yang sering bikin introvert dianggap kurang fleksibel. Padahal justru di situ ada rahasia sukses yang sering nggak disadari. Coba bayangin situasi meeting kerja. Ada ekstrovert yang terus ngomong, lempar ide, bikin suasana ramai. Tapi ada juga satu orang introvert yang duduk, diem, nyimak, kayak nggak terlalu aktif. Nah, biasanya orang bakal lebih notice siapa. Jelas yang rame. Tapi, siapa yang sering keluar ruangan dengan ide paling matang? Seringkali justru si introvert. Kenapa? Karena saat orang lain sibuk ngomong, introvert sibuk mengamati, menganalisis, dan menyusun strategi dalam kepalanya. Diamnya introvert itu bukan kosong, tapi ruang berpikir. Dan ruang berpikir ini yang sering bikin mereka jadi problem solver yang jitu. Makanya banyak inovasi besar di dunia lahir dari orang-orang introvert. Bill Gates, Mark Zuckerberg, bahkan Albert Einstein. Mereka bukan tipe orang yang teriak-teriak di panggung tiap hari, tapi ide dan karya mereka mengguncang dunia. Introvert punya satu skill alami, deep focus. Kalau ekstrovert cenderung jago multitasking, introvert lebih sering jago dalam deep work. Artinya, mereka bisa tenggelam berjam-jam dalam satu pekerjaan, tanpa gampang terdistraksi. Di dunia sekarang, yang penuh distraksi dari notifikasi HP, email, medsos, kemampuan fokus mendalam ini jadi superpower. Bayangin aja, satu orang introvert bisa duduk kerjain sesuatu selama 5 jam tanpa sadar waktu. Bandingin sama orang yang tiap 10 menit ngecek Instagram. Siapa yang lebih cepat master di bidangnya? Dan itulah kenapa banyak introvert akhirnya bisa jadi pakar, inovator, atau master di bidang tertentu. Karena mereka rela kerja dalam diam, sampai hasilnya ngomong sendiri. Nah, mungkin ada yang bilang, tapi kan sukses juga butuh relasi. Kalau introvert susah sosialisasi, gimana bisa maju? Disinilah rahasianya. Introvert memang jarang punya lingkaran pertemanan luas, tapi biasanya hubungan yang mereka punya itu dalam dan berkualitas. Extrovert mungkin kenal 100 orang, tapi sebatas say hi. Introvert mungkin cuma kenal 5 orang, tapi 5 orang ini bisa jadi sahabat, mentor, atau partner bisnis yang loyal banget. Karena introvert cenderung lebih tulus, lebih perhatian, dan lebih jago mendengarkan. Dan percayalah, dalam dunia nyata, koneksi berkualitas jauh lebih berharga daripada sekadar kenalan banyak tapi dangkal. Itu sebabnya banyak introvert yang akhirnya punya support system kuat di belakang mereka. Ada lagi kelebihan introvert yang sering diremehkan, kemampuan memahami orang lain. Karena mereka banyak diam dan observasi, introvert biasanya lebih peka. Mereka bisa ngerasain vibes, bahasa tubuh, bahkan hal-hal kecil yang sering dilewatkan ekstrovert. Dalam dunia kerja, skill ini luar biasa penting. Mau itu untuk jadi pemimpin, negosiator, atau bahkan pengusaha, empati bikin orang lain merasa dihargai. Dan ketika orang merasa dihargai, mereka lebih mudah percaya, lebih mau kerjasama, bahkan lebih rela mendukung. Introvert seringkali punya karisma yang tenang, bukan karisma yang meledak-ledak, tapi karisma yang bikin orang nyaman. Dan kadang, justru itu yang bikin mereka lebih dihormati. Oke, sekarang real talk. Apakah jadi introvert selalu enak? Tentunya tidak selalu. Ada beberapa tantangan besar yang sering bikin introvert stuck. Misalnya, takut bicara di depan umum, cepat lelah kalau harus networking. Kadang terlalu overthinking sampai nggak action. Nah, ini penting.
Introvert bisa sukses kalau belajar mengelola tantangan ini. Caranya, mainkan kelebihanmu. Kalau jago analisis, pastikan itu jadi senjata. Latih keterampilan sosial secukupnya. Kamu gak harus jadi ekstrovert, cukup bisa komunikasi efektif. Coba, kelola energi, jangan maksain ikut semua acara. Pilih mana yang penting, recharge energimu, lalu tampil maksimal. Action dulu, mikir kemudian. Jangan terlalu terjebak overthinking. Kadang kamu butuh mulai aja dulu. Nanti diperbaiki sambil jalan. Mari kita lihat beberapa contoh nyata. Bill Gates, pendiri Microsoft, terkenal pendiam, suka kerja dalam diam. Mark Zuckerberg, nggak dikenal sebagai orang yang supel, tapi ide dan fokusnya melahirkan Facebook. Elon Musk, walaupun sekarang sering tampil, banyak yang bilang dia aslinya lebih nyaman kerja di balik layar. Ngulik teknologi. Albert Einstein, nggak perlu tampil di keramaian, cukup dengan pikirannya, dunia berubah. Apa persamaan mereka? Mereka nggak maksa jadi ekstrovert, tapi mereka tahu cara memanfaatkan sifat introvert mereka jadi kekuatan. Nah, sekarang sampai ke poin inti dari video ini. Sukses itu bukan tentang kamu introvert atau ekstrovert. Sukses itu tentang sejauh mana kamu bisa mengenal dirimu sendiri dan main di arena yang sesuai dengan kekuatanmu. Kalau kamu introvert, jangan minder, jangan coba-coba jadi orang lain. Justru, gali kekuatanmu, fokus, empati, kemampuan analisis, hubungan yang berkualitas. Dan ketika tantangan datang, jangan lari. Belajar sedikit demi sedikit, cara menghadapi dunia luar, tanpa kehilangan jati diri. Jadi, kalau selama ini kamu sering merasa kurang, karena lebih suka menyendiri, lebih suka mikir daripada ngomong, lebih suka ngobrol dalam circle kecil, daripada pesta besar. Ingat ini, dunia ini butuh introvert sama besar, seperti butuh ekstrovert. Ekstrovert bikin dunia bergerak, tapi introvert, mereka seringkali bikin dunia berubah. Jadi, kamu yang introvert, berhenti, minder, karena kalau kamu tahu cara mainnya, justru kamu bisa jadi lebih sukses daripada yang kamu bayangkan. Pertanyaannya sekarang, menurut kamu, kelebihan terbesar introvert yang sering orang lain gak sadar itu apa? Tulis di kolom komentar, biar kita sama-sama belajar. Disclaimer, video ini bukan tentang siapa lebih baik, introvert atau ekstrovert, tapi tentang bagaimana kita bisa kenal diri kita, memaksimalkan potensi, dan gak lagi terjebak dengan label.